5 sekawan berkelana. Bagian 23. Akhir petualangan. Ketika mereka sedang sarapan, Pak Inspektur datang naik mobil. Ia disertai seorang polisi bermata tajam, yang bertugas membuat catatan. "Halo, halo," seru Pak Inspektur ketika melihat makanan yang terhidang di atas batu. "Sedang piknik?" "Ya, kelihatannya nikmat sekali. Ikut sarapan, Pak," kata N menawarkan, "makanan cukup banyak." "Terima kasih," kata Pak Inspektur sambil duduk. Polisi yang satu lagi mulai sibuk memeriksa sekeliling karavan. Pak Inspektur ikut sarapan, sementara anak-anak menceritakan pengalaman mereka yang luar biasa. Tentunya kedua laki-laki itu kaget sekali ketika melihat karavan kalian menutupi jalan masuk ke tempat penyembunyian barang-barang curian mereka, kata Pak Inspektur. "Barang-barangnya sudah diperiksa, Pak?" tanya Dick bersemangat. "Sangat berharga tentunya." "Nol ya," jawab Pak Inspektur sambil mengunyah. "Tak ternilai." Rupanya penjahat-penjahat itu mencuri barang-barang yang mereka ketahui sangat berharga. Setelah itu disembunyikan di sini selama 1-2 tahun, menunggu keadaan menjadi agak tenang. Kemudian barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri. Dibawa ke kawan mereka di Belanda dan Belgia. Tiger dan dulu ikut dengan sebuah sirkus di Belanda, kata Nobby. Ia sering bercerita mengenai masa itu. Kawan-kawan tersebar di seluruh Eropa, teman-teman pemain sirkus. Betul, jadi baginya mudah sekali menjual barang-barang curian ke luar negeri, kata Pak Inspektur. Sebetulnya ia bermaksud hendak menyeberang ke Belanda hari ini. Semua sudah dipersiapkan bersama Lou. Orang itu nama sebenarnya Louis Albert. Mereka ke sana, hendak menjual barang-barang curian. Tapi gagal karena kalian. Untung saja, kata George puas. Nyaris saja mereka berhasil, apabila Dick tidak menyelinap lari ketika Pongo sedang berkelahi dengan mereka. Kami akan masih terkurung dalam bukit, sedang Lou serta dan sudah di tengah jalan menuju Belanda. Untung kalian cerdas, kata Pak Inspektur memuji. Sambil bicara mulutnya tak henti-hentinya mengunyah. Lou seorang pencuri yang sangat berbahaya. Ia pernah melakukan pencurian dengan jalan menyeberang dari tingkat 3 sebuah rumah, menuju tingkat 3 rumah lain. Tak ada yang tahu bagaimana caranya melakukan penyeberangan itu. Ah, itu kan gampang bagi Lou, kata Nobby, yang sementara itu sudah tidak takut lagi melihat Pak Inspektur yang bertubuh kekar itu. Ia melemparkan tali jerat ke ujung atas pipa saluran air hujan di rumah seberang, lalu mengikatkan tali itu kencang-kencang, beres. Lou seorang akrobat yang mahir sekali berjalan di atas tali. Ya, mungkin begitulah caranya, kata Pak Inspektur, tak terpikir olehku kemungkinan itu selama ini. Tidak, terima kasih, perutku benar-benar sudah kenyang sekarang. Lagi pula, mungkin simpanse kalian akan marah, jika maduku habiskan sendiri. Pongo meraih pot yang berisi madu lalu mencari tempat yang enak di belakang salah satu karavan. Di situ ia mulai menjilat-jilat madu yang manis. Ketika Timmy lari-lari mendekati untuk melihat apa yang sedang dimakannya, Pongo mengangkat tempat madu tinggi-tinggi sambil ribut mengoceh. Timmy tercengang. Ia tidak mau merebut, cuma ingin melihat saja. Kalau tidak boleh, ya sudah. Timmy kembali ke George. Anak itu sedang asyik mendengarkan cerita Pak Inspektur mengenai rongga-rongga gua di bawah tanah. Lubang-lubang itu sudah tua sekali umurnya, kata Pak Inspektur. Jalan masuk ke sana dulu ada di kaki bukit tapi kemudian tertutup ketika terjadi tanah longsor. Tak ada yang mau repot-repot membebaskan jalan masuk itu lagi, karena rongga-rongga gua itu tidak begitu menarik. Ah, bagi kami sangat menarik, kata N, apalagi yang dindingnya berkilau-kilauan. Yah, kurasa Lou dan secara kebetulan saja menemukan jalan masuk yang ada di sini, kata Pak Inspektur lagi, lalu mereka mendapat akal buruk. Tempat itu sangat baik untuk menyembunyikan barang-barang curian. Aman, kering, dan tak jauh dari tempat sirkus berkemah setiap tahun. Apalagi yang kurang, dan kurasa mereka akan terus melakukan pencurian dan menyembunyikan barang-barang di sini, apabila kami tidak kebetulan menaruh karavan tepat di atas lubang masuk, kata Julian. Mereka benar-benar sial kali ini. Tapi untuk kami mujur, kata Pak Inspektur. Kami sebenarnya sudah lama mencurigai mereka berdua. Kami bahkan pernah menggeledah sirkus, untuk mencari barang-barang yang dicuri, tapi rupanya ada yang memberitahukan sehingga mereka sempat menyingkirkan barang-barang itu, kemari. Pak Inspektur pernah ke perkemahan. Tanya Nobby sekonyong-konyong. Pak Inspektur mengangguk. Nol ya,
Tadi pagi kami juga sudah ke sana, memeriksa setiap orang. Mereka ribut sekali melihat kedatangan kami. Nobi nampak suram. Ada apa, Nobi? Tanya Anne ketika melihat wajah anak itu. Aku pasti akan mengalami kesulitan jika kembali ke sana, kata Nobi. Pasti mereka akan mengatakan, akulah yang salah sehingga polisi datang. Aku tak berani pulang. Mendengar kata-katanya itu, semua terdiam. Tapi semua bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah yang akan terjadi dengan Nobi sekarang, karena paman dan masuk penjara. Kemudian Anne bertanya padanya, dengan siapa kau akan tinggal sekarang, Nobi? Ah, pasti akan ada yang memungut dan menyuruh aku bekerja keras, kata Nobi. Aku takkan keberatan jika disuruh mengurus kuda. Tapi Rosie takkan mengizinkan. Aku tahu pasti, kalau aku bisa mengurus kuda, aku akan merasa sangat bahagia. Aku suka pada kuda, dan mereka menurut padaku. Berapa umurmu, Nobi? Tanya Pak Inspektur yang tiba-tiba mencampuri pembicaraan anak-anak. Tidakkah kau seharusnya bersekolah? Aku belum pernah sekolah, Pak, kata Nobi. Umurku sekarang sudah 14 tahun. Jadi kurasa aku takkan pernah bersekolah. Nobi meringis. Tampangnya sama sekali tak cocok dengan anak berumur 14 tahun, lebih cocok jika dikatakan 12 tahun. Kemudian Nobi serius lagi. Sebaiknya hari ini aku jangan turun dulu ke perkemahan, katanya. Pasti mereka semua akan marah padaku karena menyebabkan polisi datang menggeledah. Dan Tuan Gorgio, pasti sama sekali tidak senang kehilangan pelawak serta akrobatnya yang paling hebat. Kau bisa di sini sampai kapan saja kau mau, kata Julian. Kami masih akan agak lama di sini. Tapi Julian keliru. Baru saja Pak Inspektur pergi bersama bawahannya, nampak Bu Maki datang bergegas-gegas. Tangannya memegang sampul kecil berwarna jingga. Petugas kantor telegram baru saja datang, katanya setelah dekat. Ia mencari kalian, untuk mengantarkan telegram ini. Mudah-mudahan saja bukan kabar buruk. Julian cepat-cepat menyobek sampul telegram, lalu membaca isinya. Kaget membaca surat tentang pengalaman luar biasa kalian, rasanya sangat berbahaya, harap cepat pulang. Ayah, wah, sayang, kata Anne menyesal. Sekarang kita harus pulang. Sebaiknya aku ke kota saja untuk menelepon ayah bahwa kita selamat, kata Julian. Kau bisa menelepon dari rumah kami, kata Bu Maki. Julian menerima ajakan itu. Sambil berjalan menuju tempat pertanian, mereka mengobrol. Tiba-tiba Julian mendapat akal. Bu, apakah Pak Maki tidak memerlukan seseorang yang bisa membantunya mengurus kuda? Tanyanya pada istri petani itu. Maksudku seorang anak yang sayang pada kuda dan mau bekerja keras. Tentu saja, jawab Bu Maki. Saat ini kami sedang kekurangan tenaga. Baru-baru ini ia mengatakan mau menerima seorang remaja, kalau ada yang mencari pekerjaan setelah tamat sekolah dasar. Wah, bagaimana dengan teman kami Nobi? Kata Julian lagi. Dia sangat gemar pada kuda. Dan ia sudah biasa bekerja keras. Aku yakin, ia bisa bekerja dengan baik. Sehabis menelepon orang tuanya, Julian berbicara agak lama dengan Pak Maki. Setelah itu ia lari-lari ke karavan, membawa kabar baik. Nobi, serunya ketika sudah dekat. Nobi, maukah kamu bekerja di tempat pertanian keluarga Maki, untuk mengurus kuda-kuda mereka? Kata Pak Maki kalau mau besok kau sudah bisa mulai bekerja, dan kau tinggal bersama mereka. Astaga, seru Nobi, seakan-akan tidak percaya. Di tempat pertanian, mengurus kuda. Wah, tentu saja aku mau. Tapi Pak Maki takkan senang melihat anak semacam aku ini. Jangan khawatir, katanya ia mau memberi kesempatan padamu, kata Julian. Besok kami harus pulang, dan sampai saat ini kau bisa di sini bersama kami. Jadi kau tidak perlu pulang lagi ke perkemahan sirkus. Tapi bagaimana dengan Growler, kata Nobi, aku ingin mengajaknya karena dia anjingku. Kalau Barker, kurasa ia sekarang sudah mati. Kasihan, tapi menurut pendapatmu, apakah petani itu tidak akan keberatan jika aku datang membawa anjing? Kurasa tidak, jawab Julian. Yah, kalau begitu kau perlu juga pergi ke perkemahan sirkus, untuk mengambil barang-barangmu, dan untuk menjemput Growler. Sebaiknya kau pergi saja sekarang. Nobi, setelah itu kita bisa bersama-sama lagi, sampai besok. Nobi pergi dengan wajah berseri-seri. Bukan main, katanya berulang-ulang pada diri sendiri. Bukan main. Dan Lou sudah tidak ada lagi,
jadi aku takkan pernah mereka sakiti lagi, aku tak perlu lagi ikut berkeliling dengan sirkus, dan aku akan bisa mengurus kuda-kuda pertanian. Bukan main. Anak-anak mengucapkan selamat berpisah pada Pongo, karena simpanse itu harus kembali ke perkemahan sirkus bersama Nobi Pongo milik Tuan Gorgio, jadi tak mungkin Nobi bisa memperolehnya. Lagi pula, Bu Maki pasti takkan mengizinkan Pongo tinggal di tempat pertanian. Anak-anak merasa sedih karena harus berpisah dengan simpanse yang cerdik dan kocak itu. Mereka kemudian sibuk bekerja, membereskan sisa sarapan, membersihkan karavan, bersiap-siap untuk berangkat keesokan harinya. Pada saat makan siang, mereka berulang kali memandang ke bawah bukit. Nobi pasti sebentar lagi datang. Kemana saja anak itu? Mereka mendengarnya bersiul-siul sambil mendaki bukit. Ia memanggul sebuah bungkusan 2 ekor anjing berjalan mengiringi 2 ekor anjing. "Hei, itu kan Barker," seru George girang. Rupanya ia sembuh kembali. Syukurlah. Nobi datang mendekat. Ia meringis karena gembira. Anak-anak mengerumuninya, bertanya-tanya tentang Barker. "Ya, syukurlah," kata Nobi sambil meletakkan bungkusannya ke tanah. Lucilia ternyata berhasil menyembuhkannya. Nyaris saja mati, tapi Lucilla memberikan obat penangkal racun dan sekarang Barker sudah sehat kembali. "Aku benar-benar sedang mujur," kata Nobi selanjutnya, "aku tadi hanya ketemu dengan Lucilla dan Larry. Tuan Gorglo sedang pergi ke kantor polisi untuk diperiksa. Begitu pula beberapa orang lain. Karenanya ku minta Larry untuk memberitahukan kepergianku pada Tuan Gorglo. Setelah kuambil barang-barang milikku, aku lantas cepat-cepat pergi. Kalau begitu sekarang kita bisa benar-benar menikmati hari terakhir kita di sini," kata Julian. Anak-anak pergi ke danau dan mandi-mandi di sana. Kemudian mereka diundang untuk minum teh di rumah keluarga Maki. Menyusul makan malam di atas serambi batu, sementara ketiga anjing mereka asyik bermain dan berguling-gulingan di rumput. Nobi agak sedih, karena sebentar lagi harus berpisah dari kawan-kawan. Tapi ia juga merasa bangga, karena kini sudah mendapat pekerjaan di tempat pertanian. Merawat kuda, pekerjaan yang paling disukainya. Keesokan pagi, anak-anak berangkat. Nobi berdiri di jalan bersama suami istri Maki yang baik hati. Mereka melambai-lambaikan tangan, mengucapkan selamat jalan. Selamat jalan, 5 sekawan, sampai petualangan yang berikut.